Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang kejadian yang terjadi di wilayah Gorontalo sana, di mana ada salah seorang karyawati minimarket yang nekat mengakhiri hidup. Apakah ada solusi terbaik dari OJK? Silahkan kalian simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kejadian yang beberapa hari yang lalu yang terjadi di Gorontalo, yaitu salah seorang karyawati minimarket yang nekat mengakhiri hidup. Nah, hal ini tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh terulang lagi kepada Anda-Anda semua yang saat ini sudah menjadi nasabah pinjaman online. Ketika Anda saat ini sudah memasuki jatuh tempo di pinjaman online, ada yang telat bayar, bahkan ada yang sudah gagal bayar. Kalian semua tidak boleh melakukan hal yang seperti terjadi di Gorontalo tadi. Kalian tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar akal sehat. Karena sebenarnya gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanyalah hal sepele, itu hanyalah masalah waktu, di mana kalian ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu karena diakibatkan kalian sudah tidak lagi mampu untuk membayar hutang di pinjaman online, bukan karena kalian tidak mau bayar, karena keadaan ekonomi sulit sehingga kalian terpaksa telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Walaupun banyak sekali yang namanya teror, banyak sekali yang namanya telepon penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online, itu bisa saja menghancurkan mental kalian ketika kalian tidak kuat mental, ketika pikiran kalian sedang berpikir tidak konsen, sedang ngawur karena kalian mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga hal ini sangat berbahaya sekali untuk psikis kalian, untuk mental kalian. Dan saran dari saya, kalau memang kalian saat ini ada yang sudah memasuki jatuh tempo, ada yang telat bayar, bahkan ada yang sudah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jika kalian tidak kuat mental, secepatnya kalian segera cabut kartu yang ada di handphone kalian. Lalu kalian pergi ke kantor handphone dan membeli kartu baru dan dipasang di handphone kalian. Pakailah kartu baru tersebut untuk mengurangi atau untuk menghindari yang namanya teror dan penagihan dari DC pinjaman online. Setelah hal itu dilakukan, kalian baru fokus berusaha untuk mencari rezeki minimal untuk menghidupi kalian dan keluarga. Kalau ternyata suatu saat nanti rezeki kalian semakin bertambah, alhamdulillah, dan bisa ditabung untuk membangun masa depan kalian. Nah, terkait masalah yang terjadi di Gorontalo ini, apakah ada solusi terbaik dari Otoritas Jasa Keuangan, dari SWI atau AEPI? Kalau solusi terbaik dari Otoritas Jasa Keuangan, dari AEPI atau dari SWI, menurut saya ini tidak ada ya. Tidak ada dalam arti kalaupun misalkan ada solusi ini mungkin ditangkapinya sangatlah lambat sekali karena tidak sedikit pengaduan yang masuk di Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk mengantisipasi lambatnya penanggulangan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap kejadian-kejadian serupa yang pernah terjadi di bulan-bulan sebelumnya, solusi untuk mengatasi yang namanya teror dan penagihan-penagihan dengan cara-cara yang tidak manusiawi oleh dari DC pinjaman online adalah kalian harus berusaha untuk mengendalikan dan menguasai rasa takut yang ada di hati dan pikiran kalian. Solusi terbaik ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu ada di diri kalian sendiri. Bukan di orang lain, bukan di OJK, SWI, atau AEPI, bukan. Tapi ada di diri kalian sendiri. Yang terpenting kalian bisa menguatkan mental, bisa tetap berpikir jernih, bisa tetap berpikir dengan akal sehat, dan tetap berusaha untuk menguasai rasa takut yang ada di hati dan pikiran kalian. Jika hal ini bisa kalian lakukan, yang namanya gagal bayar di aplikasi pinjaman online ini tidak ada resiko berat. Tidak ada resiko yang akan membahayakan hidup kalian, tidak ada resiko yang akan membuat kalian melakukan perbuatan yang nekat seperti yang terjadi di Gorontalo tempo hari. Ini tidak akan terjadi pada kalian jika kalian betul-betul bisa menguasai dan mengendalikan rasa takut yang ada di hati dan pikiran kalian.
Karena resiko terberatnya juga hanyalah data-data kalian bermasalah, skor kredit dari data-data kalian bermasalah. Tidak ada resiko berat lain, kecuali kalau misalkan pinjaman online ini sudah terkoneksi dengan Slik OJK, yaitu data-data kalian masuk Slik OJK. Tidak perlu dipikirkan yang namanya Slik OJK, data skor kredit data bermasalah dan sebagainya. Tidak perlu berpikir ke situ. Yang perlu kalian pikirkan adalah bagaimana kalian berusaha bangkit membangun masa depan kalian agar hidup kalian lebih baik di kemudian hari. Itu yang mesti kalian lakukan. Daripada sekarang terus-terusan larut dalam ketakutan, larut dalam kecemasan karena kalian mengalami yang namanya telat bayar dan bahkan ada yang gagal bayar di pinjaman online. Kalau kalian terus larut dalam ketakutan tersebut, saya yakin kalian akan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, misalkan karena takut berusaha mencari utangan baru untuk membayar utangan yang lain. Atau sistem gali lubang tutup lubang di pinjaman online lain. Itu tidak boleh dilakukan. Karena kalau kalian terus-terusan gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjaman online yang lain, kehancuran hidup kalian di depan mata. Hidup kalian akan hancur selamanya. Padahal sebenarnya yang namanya gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu bisa dilewati dengan mudah apabila kalian bisa melakukan yang saya ucapkan tadi, yaitu mengendalikan yang rasa takut yang ada di pikiran kalian. Bisa dilewati dengan mudah, apapun yang terjadi, apapun resikonya, jika kalian bisa melewati hal itu, saya yakin gagal bayar di aplikasi pinjaman online akan terasa mudah. Yang paling kalian takutkan adalah didatangi DC pinjaman online, DC lapangan dari pinjol atau debt collector lapangan. Kalau memang ternyata kalian didatangi dan kebetulan kalian ada di tempat, ada di rumah kalian, hadapi saja dengan cara-cara yang baik. Kalau dia bersikap baik, kalau dia bersikap kasar, DC pinjol lapangan ini bersikap kasar, tidak perlu dilayani. Apabila kalau mereka melakukan cara-cara yang kasar, cara-cara yang tidak wajar, cara-cara yang tidak manusiawi, kalian punya hak untuk mengusirnya karena itu adalah tempat kalian, tempat tinggal kalian, dan kalian punya hak untuk mengusir mereka yang membuat onar di tempat kalian. Ya syukur-syukur kalau DC pinjol lapangan itu datang ke rumah dengan cara-cara yang baik, kalian bisa sampaikan saja. Tetapi sebelum kalian berusaha berbicara panjang lebar, kalian periksa dulu kelengkapan dari DC lapangan tersebut, dari surat-surat penagihannya, KTP, ID card, dan sertifikasi penagihannya agar kalian tidak melayani orang yang salah. Oke, itu adalah solusi terbaik ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Tidak perlu repot-repot lapor ke OJK dan sebagainya, itu hanya buang-buang waktu kalian. Sudah kalian berusaha untuk menyelesaikan ini dengan aturan kalian sendiri. Aturan dan solusi terbaik yang untuk mengatasi gagal bayar di aplikasi pinjaman online adalah di hati dan pikiran kalian. Semoga sharing ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.